Namaskar. Good morning, my student. Welcome back at Civic Education online class. How are you today? I hope all of you stay safe and healthy. Okay, before we start, I want to remind you about this self-quarantine in purpose of stop the spread of COVID-19. So, stay at home and don't forget to practice healthy lifestyle, such as wash your hand regularly after doing home activity. And then don't forget to drink enough of water and take some breaks, okay? Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Sehingga bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang majemuk. Menyadari hal itu, rakyat Indonesia selalu berusaha untuk hidup berdampingan yang tentunya dengan rukun walaupun dalam keberagaman. Ini menyebabkan persatuan bangsa Indonesia tetap selalu terjaga. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. What is the meaning of unity? Can you remember? Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mempelajari tentang upaya menjaga persatuan bangsa, maka mari kita terlebih dahulu mencari tahu apakah yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Sehingga nantinya kalian tidak hanya dapat mengucapkan kata-kata tersebut, namun juga telah mampu memahami artinya. Ya, di antara kalian pasti sudah ada yang mengingat ataupun sudah ada yang memahami tentang pengertian persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan bulat. Sehingga persatuan dan kesatuan dapat diartikan bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, anak-anak semua, apakah kalian tahu bagaimana asal terciptanya persatuan bangsa kita sebelumnya? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang berlangsung lama. Karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat. Dan unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan budaya khas bangsa Indonesia yang dituntun atas dasar kemanusiaan dan tentu saja kebudayaan. Berkaitan dengan pembahasan kita yakni tentang sikap persatuan dan kesatuan, maka apakah anak-anak masih ingat tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Ya, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan persatuan bangsa kita. Peristiwa ini mengajarkan kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama. Jadi dengan bahasa asing yang sering didudukan oleh dunia internasional yaitu dengan semboyan Unity in Diversity. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan. Dengan kata lain, setidaknya kalian sadar betapa pentingnya persatuan dalam kehidupan kita, sehingga nantinya kalian bisa berperilaku yang dapat mewujudkan persatuan, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat.
Persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga agar tetap dapat menciptakan kerukunan dalam masyarakat, sehingga kita dapat hidup dengan harmonis, aman, tentram, dan juga damai. Dengan adanya persatuan bangsa, maka tentu saja pembangunan bangsa akan dapat dilaksanakan dengan optimal. Sikap ini juga akan menjaga bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan yang mungkin saja bisa datang dari luar negeri dan tidak menutup kemungkinan juga bisa berasal dari dalam negeri sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, mari kita mencari tahu apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan persatuan. Berikut ini yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan persatuan, yakni yang pertama, kalian dapat mengembangkan sikap toleransi. Nah, sikap ini bisa kalian kembangkan dalam keberagaman, yaitu misalnya seperti kalian menemui keragaman agama, kemudian keragaman kegemaran, ciri fisik, dan bentuk-bentuk keragaman yang lainnya. Lalu yang nomor 2, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku bangsa di atas kepentingan negara. Upaya yang ketiga yaitu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita harus tetap mempertahankan persatuan ya, walaupun kita hidup dalam berbagai keberagaman dan tetap hidup secara berdampingan dengan rukun. Lalu yang nomor 4 itu ada mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Jadi di sini dibutuhkan sikap cinta tanah air dan juga setidaknya kalian sadar bahwa persatuan memberikan manfaat yang sangat penting bagi keutuhan bangsa kita. Dan yang kelima yaitu menghindari konflik yang mengandung unsur-unsur sara, yaitu suku bangsa, agama, dan juga ras. Nah, dengan menghindari diri dari konflik-konflik yang mengandung unsur-unsur tersebut, secara tidak langsung kalian sudah membantu menjaga keutuhan bangsa kita. Selain perilaku-perilaku yang telah kita bahas sebelumnya, upaya untuk menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku bangsa, dan juga agama. Nah, biasanya dalam kegiatan bakti sosial ini ada pun hal yang dilakukan, yakni misalnya memberikan sumbangan berupa barang ataupun pelayanan kepada masyarakat. Lalu kegiatan yang kedua yakni melaksanakan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Nah, lomba-lomba yang kalian amati saat perayaan HUT RI itu dapat memupuk persatuan di antara kalian. Misalnya seperti lomba panjat pinang, yang pesertanya tidak akan berhasil mencapai puncak dan mengambil hadiah lomba tanpa adanya bantuan dari peserta lomba yang lain. Yang ketiga yaitu kegiatannya memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air.
Nah, kegiatan ini sudah tidak asing lagi ya anak-anak. Kegiatan yang pernah dilakukan yaitu mengadakan parade pakaian adat Nusantara, kemudian presentasi makanan khas daerah Nusantara, serta penampilan paduan-paduan suara lagu-lagu daerah dari Nusantara. Lalu yang keempat yaitu mengadakan kegiatan musyawarah secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bersama, hendaknya dilakukan dengan musyawarah, sehingga kita dapat terhindar dari perselisihan yang dapat memecah persatuan yang telah kita jalin. Nah, kegiatan terakhir yaitu menyelenggarakan kirab atau pawai budaya dan juga festival budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Nah, jika kalian pernah menonton pawai budaya ataupun mengunjungi festival budaya, tentunya kalian akan menemukan berbagai keberagaman budaya negeri kita. Seperti misalnya festival makanan khas daerah, pertunjukan tarian daerah Nusantara, dan pawai kesenian daerah. Nah, dengan adanya keunikan serta semarak keberagaman tersebut, secara tidak langsung rasa kagum kalian pasti akan muncul, sehingga akan diikuti dengan rasa memiliki dan tertarik untuk mempelajarinya. Bayangkan saja kalau turis mancanegara saja sampai rela jauh-jauh dari negeri mereka untuk datang ke Indonesia hanya ingin mengetahui dan melihat langsung berbagai kebudayaan yang unik dari negeri kita ini. Nah, agar kalian tidak bosan, berikut Miss Yogi sajikan sedikit video video pendek mengenai pawai budaya atau kirab budaya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selamat menonton!
Nah, bagaimana videonya anak-anak? Semoga dapat menginspirasi ya dan bisa bermanfaat bagi kalian. Nah, kalian sudah mengetahui berbagai upaya yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan dan juga mempertahankan persatuan. Dan sekarang kalian tentunya juga akan mengetahui manfaat apa saja yang dapat kalian peroleh dari terciptanya persatuan bangsa. Baik, berikut ini manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, tumbuhnya rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, kita dapat terhindar dari perselisihan dan permusuhan yang tentu saja dapat merugikan kita dan juga orang lain. Lalu manfaat yang ketiga yaitu terjalinnya kerjasama antar warga, seperti yang ditunjukkan dalam kegiatan gotong royong dan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Lalu yang keempat, timbulnya sikap tolong-menolong yang menjadi budaya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.
Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.